Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Nabiina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami takzimi Sayyidil Habib Abu Bakar bin Ja'far Al-Ghaf. Kita memohon kepada Allah semoga beliau selalu dalam perlindungan Allah, semoga segala macam aktivitasnya dianugerahi keberkahan oleh Allah, dan semoga dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan urusannya oleh Allah, khususnya dalam membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan ta'zimi juga akhina fillah Ustadz Hasbullah, Ustadz Muhammad Wahyudi, Ustadz Muhammad Ali, dan segenap para asatidz lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau. Semoga beliau selalu dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, dan tetap istiqomah dalam memberi kita nilai-nilai keislaman. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang saya hormati tuan rumah dan juga segenap para tokoh, para sesepuh, Bapak Haji Sodikun, Bapak Haji Saleh, Bapak Ian, dan segenap para sesepuh-sesepuh lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama beliau, dan tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim kami kepada beliau-beliau semua. Semoga beliau-beliau semua dimudahkan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan selalu diistiqomahkan untuk terus dalam nilai-nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada segenap para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hadir kita di sini membawa keberkahan bagi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tentunya kita masih bisa hadir kembali di majelis rutinan setiap malam Ahad ini. Mudah-mudahan beriringan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, keturunan-keturunan beliau, para tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman nanti. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin, tepatnya di bab sabar, hadis nomor 33. Bahwasanya an Aisyah radhiyallahu an. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ummul Mukmin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an, salah satu istri Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Jadi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha itu bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Apa ta'un itu, Pak? Bukan nama orang, Pak, ya. Nanti dikira Pak Ta'un nanti nih. Ta'un itu pandemi, Pak. Wabah. Seperti yang kemarin sama-sama kita rasakan, yaitu seperti COVID-19 yang katanya terus bertambah itu, Pak. Menurut saya itu tidak bertambah, Pak. Itu hoak gitu, Pak. Karena kalau bertambah harusnya sekarang jadi COVID-20, 21, 22 kan gitu, Pak. Tapi tetap 19 saja sampai sekarang. Ya mudah-mudahan dia tidak bereoni kembali kepada kita, Pak. Mudah-mudahan jauh dari kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini Aisyah, Sayyidatuna Aisyah itu bertanya tentang taun atau wabah atau pandemi, penyakit menular. Fa akhbaroha, maka Rasulullah menjelaskan apa itu taun. Rasulullah SAW bersabda, annahu kana azaban yab'atsuhu Allah Ta'ala ala may yasha. Sesungguhnya yang namanya pandemi itu adalah azab. Jadi corona itu azab, Pak, yang diturunkan oleh Allah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Artinya pandemi yang menimpa seperti kemarin, bulan kemarin itu, yang turun kepada kita itu azab yang diturunkan kepada Allah, yang imbasnya itu hampir berdampak kepada seluruh dunia. Oh, ini azab yang luar biasa. Tapi bagi saya ini sebenarnya petunjuk, Pak, betapa lemahnya kita manusia. Allah baru mengirim azab sekecil itu saja yang tidak bisa dilihat oleh mata, kita sudah hampir chaos gitu loh. Bayangkan, Pak, negara sekuat Amerika saja keteteran.
Itu baru azab yang sekecil itu. Apalagi kalau Allah kirim azab neneknya, bapaknya, kakeknya itu nggak berbentuk sudah kita, Pak. Ini makanya kita jadi manusia itu jangan pernah sombong gitu loh. Karena begitu lemahnya kita. Bahkan kalau orang sombong itu Allah mempermalukan semalu-malunya, Pak. Seperti Raja Namrud, Pak. Itu matinya saja bukan karena dibunuh, tapi karena seekor nyamuk yang bersayap satu bahkan itu masuk ke dalam telinganya. Sebegitu hinanya meninggalnya. Nah, ini menunjukkan betapa memang kita itu tidak boleh sombong di dunia. Karena kalau Allah berkehendak, azab yang tidak kelihatan mata saja bisa hampir membuat kita chaos satu dunia. Nah itu, Pak. Jadi luar biasa. Dan Allah menurunkan azab seperti ini ya mayasa. Tergantung Allah. Kita nggak bisa ngatur Allah. Ya Allah kirim azabnya ke misalnya ke Israel aja, ke Amerika saja, ke Indonesia jangan. Nggak bisa, Pak. Karena Allah yang ngatur, siapapun kalau Allah kirimkan ya akan terjadi gitu loh. Siapapun akan terkena dampaknya. Bahkan baik itu orang yang nakal ataupun orang yang tidak nakal. Baik itu orang yang fasik maupun orang beriman. Semua akan terkena imbas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma yang membedakan kalau kita bersabar dengan azab nilainya kebaikan, Pak. Tapi orang-orang yang berbuat maksiat, dia bersabar karena tidak bisa melakukan kemaksiatan, tidak ada nilainya. Karena kan imbasnya corona ini kan seperti kemarin itu, Pak, menyeluruh. Yang mau ke masjid pun khawatir, bahkan softnya sampai direnggangkan. Loh, itu bukan hanya yang mau ke masjid, Pak. Yang mau ke diskotik pun sama. Sama-sama nggak bisa ke diskotik. Artinya adil gitu loh, Pak. Cuma bedanya kita bersabar ada nilai pahala, mereka sabar mau ke diskotik nggak bisa, nggak ada nilainya. Nah ini, Pak. Makanya di hadis selanjutnya Rasulullah SAW di sini menyebutkan faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'min. Jadi Allah menjadikan pandemi atau wabah ini bagi orang-orang yang beriman itu nilainya rahmat. Itu bedanya, Pak. Yang tadi asal, tapi bagi orang yang beriman ini bukan azab nilainya. Jatuhnya itu bukan azab, melainkan nilainya adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Artinya di saat kita terkena pandemi corona berimbas kepada kita, sesungguhnya itu adalah cara kasih sayang Allah. Karena secara tidak langsung Allah ingin mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan di masa lampau. Wah, itu, Pak, indahnya orang beriman. Loh, mengapa kok diberikan kepada orang beriman ini beda, Pak? Karena kita percaya sama Allah. Karena hanya orang-orang yang beriman inilah yang betul-betul meyakini tentang janji-janji Allah. Sehingga di saat kita mempercayai Allah, maka Allah pun tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sebagaimana hadis Rasulullah, Pak, yang disabdakan yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, qala Luqmanul Hakim. Jadi Luqmanul Hakim itu berwasiat. Apa wasiat Luqmanul Hakim? Innallaha idza studi'a syai'an hafizahu. Allah itu kalau dititipkan sesuatu, Pak, Allah itu akan menjaganya. Artinya kalau kita percaya kepada Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan kita. Allah tidak akan mengecewakan apa yang telah kita yakini dari janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini bagi mereka-mereka yang imannya penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini kan, Pak, repot. Iman kita ini separuh-separuh, Pak. Tergantung kalender. Tanggal muda, imannya tebal karena baru gajian. Tanggal tua, imannya pun tipis, ikut dengan sakunya. Artinya iman kita ini sesuai isi dompet, Pak. Kalau dompetnya tebal, ya ikut tebal. Dompetnya tipis, imannya ikut tipis. Ah, seperti itu kan kadang kondisi iman kita lah. Ini yang harus kita latih, Pak. Jadi jangan sampai iman yang ada di dalam hati kita ini berpengaruh dengan urusan dunia. Karena apapun, Pak, iman itu lebih mahal dari apapun yang ada di dunia ini. Bahkan dalam sebuah hadis lainnya, Pak, bagaimana Rasulullah menggambarkan iman itu di sisi Allah. Bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Anna law anna ahlas sama wa ahlad dunya ishtaraku." Andai kata penduduk langit dan penduduk bumi, maksudnya malaikat dan manusia itu istaroku, bersekongkol
Bersengkongkol dalam apa, Pak? Fiddamil mu'min, untuk membunuh seorang mukmin, untuk menghabisi satu orang mukmin saja, maka apa kata Rasulullah? La akkabahumullahu finnar, niscaya Allah akan melempar mereka-mereka yang bersengkongkol itu ke dalam api neraka. Itu, Pak. Nggak peduli Allah, mau dia malaikat, mau dia manusia, di saat siapapun yang ingin menyakiti orang-orang beriman, maka jatahnya adalah neraka. Ini saking spesialnya orang-orang beriman di sisi Allah. Nah, makanya itu, Pak. Jadi nilai iman kita di sisi Allah ini nilainya mahal, Pak. Sehingga saking mahalnya ya jangan digadaikan ke bank, Pak. Karena nggak laku juga kan gitu, Pak. Ini kita lanjutkan. Falaisa min abdi yaqa' fit ta'un fayamkuthu fil baladi sabiran muhtasiban. Tidaklah seorang hamba yang di negaranya atau di wilayahnya berdampak karena pandemi atau terkena pandemi, fayamkuthu fi baladi, kemudian dia tetap santai, tetap berdiam diri di negaranya tersebut yang terkena musibah dampak pandemi tersebut, dia tetap sabar, muhtasiban, tetap beribadah kepada Allah. Jadi ibaratnya seperti kita kemarin, Pak, kena zona merah lah di wilayah Petung. Kita tetap bersabar, nggak pindah. Tetap menjalankan ibadah, walaupun wilayahnya di lockdown, tapi ibadahnya nggak ikut di lockdown gitu, Pak. Tetap kita jalankan sholat 5 waktu, tetap kita aktif di majelis. Kemudian, ya'lamu annahu la yusibuhi illa ma kataballah. Kemudian dia tetap yakin bahwasanya segala hal yang terjadi ini adalah ketetapan Allah. Tidak ada satupun yang dapat menimpa saya kecuali itu karena seizin Allah. Dia berkeyakinan seperti itu, illa kana lahu misla ajri syahid. Kecuali bagi orang-orang yang melakukan itu semua, pahalanya seperti orang yang mati syahid. Ini luar biasa, Pak. Makanya yang pandemi kemarin kita tetap aktif majelis, Pak, itu nilainya luar biasa. Nah, mudah-mudahan, Pak, apapun kondisinya, kita mudahan tetap terus istiqomah dalam ibadah, dalam nilai-nilai kebaikan. Rawahul Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Artinya hadis ini juga nilai kederajatnya adalah sahih. Dan mudah-mudahan iman inilah yang nanti menjadi kado indah kita tak kala kita meninggalkan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.